Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi sama gue Riko Kobe di High Story 666. Dan di kesempatan kali ini gue akan nyeritain pengalaman salah satu temen horor yang kita sebut aja dia Dimas. Dimana Dimas ini, gue rada aneh ngomongnya ya sebenarnya, menikah dengan putri dari bangsa jin. Nah, buat kalian yang penasaran denger ceritanya, saksiin terus videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh kalian subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari HE Story 666. Sekarang kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita ini berawal ketika Dimas sedang melakukan kegiatan yang sangat disukainya, yaitu berburu. Saat itu Dimas ini memasuki hutan dan Dimas mengikuti suara burung yang ada di dalam hutan. Begitu Dimas jalan cukup jauh, Dimas ini sampai di suatu tempat yang banyak ditumbuhi bunga mawar. Dimas heran, kenapa di tengah hutan bisa ada mawar sebanyak ini? Dimas nih coba buat megang salah satu bunga yang terlihat begitu menarik pandangannya. Begitu Dimas nyentuh bunga itu, tiba-tiba ada suara perempuan. "Jangan petik mawarku," kata seorang wanita muncul dari semak belukar. Wanita itu terbilang cantik, dengan kulit putih bersih dan hidung yang mancung. Karena pandangannya terfokus dengan sosok wanita cantik itu, Dimas ini udah gak fokus lagi sama bunga-bunga yang barusan dia lihat. Dan begitu dia lihat ke arah bunga mawar yang tadinya mau dia petik, bunga itu udah hilang dari pandangannya. Dimas bertanya nih, kemana mawar-mawar itu? Sosok wanita itu menjawab, "Mawar-mawar itu akulah yang menanamnya, yang menjaganya dan merawatnya." ucap wanita yang selain cantik, suaranya juga terdengar merdu dan lembut. Dimas ini nanya, kamu kok ada di hutan ini? Tadinya ini Dimas berpikir kalau wanita ini itu seorang pencinta alam, seorang wanita pemanjat gunung yang belakangan itu menjadi hobi banyak mahasiswi di kampus-kampus perguruan tinggi. Terus sosok wanita itu ngejawab, "Aku tinggal di sini, dan hutan Sanggara ini adalah rumahku." ucapnya sambil tersenyum. Dan dari obrolan itu Dimas tahu kalau wanita itu bernama Sundari. Tapi dia lebih suka dipanggil Putri Sanggara. Dia bukan dari golongan manusia biasa, tetapi dari golongan jin yang tinggal di hutan Sanggara. Dimas ini ngejabat tangannya yang begitu terasa dingin. Dan sejak saat itu mereka pun berteman. Busana yang dia kenakan itu mirip dengan busana penari keraton Jawa. Dia memakai kain jarit dan selendang yang melilit di lehernya. Mungkin karena Dimas itu berniat baik ya. Jadi sosok putri itu pun memperlakukan Dimas dengan baik. Nah, mulai sekarang kita sebut wanita itu putri aja ya, gimana? Putri Sanggara ya. Jadi karena Dimas ini emang gak niat macem-macem, jadi sosok putri itu memperlakukan Dimas ini dengan baik. Bahkan sosok putri ini menunjukkan kesaktiannya sama Dimas. Putri ini bisa terbang dari satu pohon ke pohon lain. Setelah melihat kesaksian Putri Sanggara, Dimas ini gak ngerasa takut dalam dirinya. Dia gak ada rasa takut. Malah Dimas ini ngerasa kagum karena ngelihat
kesaktian yang dimiliki sama si Putri ini. Terus Putri ini turun dan ngedeket ke arah Dimas. Terus ngomong, Kamu mau belajar terbang seperti bangsa kami? Dimas ini ngangguk-ngangguk aja. Lalu dia ngajarin deh tuh. Nah, selain ngajarin, dia juga ngasih sedikit kekuatannya. Biar si Dimas ini bisa belajar kayak si Putri ini. Biar bisa terbang. Setelah diajarin sama dikasih kekuatannya si Putri ini, si Dimas ini bisa terbang sekitar 2 meter dari tanah. Terus Putri ini bilang ke Dimas, Kalau kamu terus belajar kepadaku, kamu akan bisa terbang layaknya burung yang kamu buru. setelah Putri itu ngomong kayak gitu, lagi-lagi Dimas ini cuma ngangguk aja. Menandakan kalau dia itu mau belajar sampai dia ini bisa jago gitu kayak burung terbangnya. Tapi Putri itu meminta agar Dimas tidak membunuh burung lagi. Sama dia nih ngomong kayak gini nih, si Putri ini ngomong ke si Dimas. Jika kamu suka memakan daging burung, maka jangan makan burung yang ada di hutan Sanggara. Sudah banyak burung yang disediakan Tuhan, seperti burung merpati atau burung belibis. Setelah Putri itu ngomong kayak gitu, Dimas ini mengiyakan dan setuju. Dan sejak saat itu Dimas janji dia nggak akan berburu burung lagi. Saat itu juga dia pensiunin tuh ternapannya. Setelah itu sang Putri ini anehnya mengajak Dimas untuk ikut ke rumahnya. Dimas pun ngikutin aja tuh si Putri dari belakang. Tadinya Dimas berpikir rumah jin itu macam ya ada di dalam pohon gitu. Ternyata bukan di pepohonan, tapi di dalam goa tersembunyi yang tidak pernah ditemukan manusia. Saat memasuki mulut goa, ada perasaan takut dalam hatinya. Karena dari mulut goa ini, Dimas ngeliat kalau dalamnya itu sangat gelap. Banyak karang batu, belukar, dan duri. Perlahan Dimas ini ngikutin tuh si Putri sambil menghindari karang batu dan duri yang tajam. Terus Putri ini ngomong ke si Dimas, Jangan takut, kakimu tak akan terluka oleh benda-benda ini. sambil tertawa renyah. Beberapa saat setelah kakinya melangkah ke dalam perut goa, Dimas ini kaget. Ternyata di dalam itu ada ruangan yang sangat indah. Bahkan terang ya. Yang dari luar dia lihat gelap, ternyata di dalam tuh ada ruangan yang indah dan terang. Anehnya, sumber cahaya itu berasal dari batu-batu berwarna biru yang menempel di dinding. Dan semua alasnya itu dilapisi karpet, layaknya karpet Turki. Dalam hatinya Dimas ini mikir, ini sih kayak rumah konglomerat. Semua barangnya mewah, klasik, dan bahkan semua tersusun dengan rapi. Terus Dimas ini nanya ke si Putri, di mana orang tuamu, adikmu, dan kakakmu? Putri ini jawab, Aku hidup sendiri di hutan Sanggara ini. Orang tua serta kakakku semua sudah hijrah ke Samudra Hindia. Mereka ada di bagian selatan Banten. menurut cerita sang putri, dia ini diajak buat hijrah dari hutan Sanggara. Tapi dia menolak. Dia pengen tetap di hutan Sanggara, walau tanpa ada siapapun dari keluarganya. Terus dia ngomong nih si putrinya, Karena aku mau tetap tinggal di sini, maka ayahku memutuskan aku menjadi pewaris tunggal hutan Sanggara. Dan aku menjadi paku bumi dari hutan ini. Namun saat bulan purnama sempurna di atas langit, ayah dan ibuku datang dari Samudra Hindia menuju hutan Sanggara untuk menemuiku. setelah cerita panjang lebar, Dimas ini disuguhin minuman sejenis anggur. Nah, minuman ini menurut Dimas itu manis banget dan seger banget. Saat itu juga Putri ini lagi-lagi cerita sama Dimas kalau dia ini baru pertama kali berinteraksi sama manusia.
Semakin panjang obrolan Dimas. Nah, Dimas ini semakin tertarik dengan sosok putri jin cantik ini. Apa yang dia pikirkan selama ini kalau bangsa jin itu menyeramkan, seperti imajinasinya itu sirna begitu aja. Karena jin yang ada di depan dia ini layaknya manusia pada umumnya. Bahkan kecantikannya melebihi gadis yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Saat itu Dimas berkata jujur sama si putri ini. Dimas bilang kalau dia tertarik dan jatuh hati sama sang putri. Namun di luar dugaan, sang putri pun demikian. Sang putri menerima Dimas sebagai kekasih dan siap menikah di malam purnama ke-14 saat ayah dan ibunya datang ke hutan Sanggara. Dan ayahnya yang akan menikahkannya dengan Dimas. Walau hatinya berat untuk pergi meninggalkan sang putri dari gua mistis hutan Sanggara, tapi sang putri ini justru meminta Dimas untuk pulang dulu ke kampungnya dan kembali pas di malam purnama ke-14. Dimas pulang dengan kekuatan magis yang luar biasa. Dia berjalan ke rumahnya dengan cepat bagaikan terbang. Nah, itu semua setelah dibekali selendangnya sang putri. Selendang itu juga ngebuat Dimas ini nggak merasakan berat, meskipun dia ngebawa tas ransel dan senapan. Nah, dan juga nggak ada orang yang bisa ngelihat Dimas saat Dimas ini ngelilitin selendangnya sang putri di lehernya. Seakan Dimas ini ada di dimensi lain. Setelah Dimas sampai di rumahnya, keluarganya aman-aman aja, nggak ada yang ngerasa aneh karena Dimas ini emang sering berburu dan nggak pulang dalam waktu yang cukup lama. Terus Dimas ini simpan baik-baik selendang kepunyaan calon istrinya. Dan dia melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tapi selama melakukan aktivitasnya, Dimas ini selalu teringat dengan calon istrinya itu. Dan singkat cerita, waktu pernikahan mereka sudah tinggal beberapa hari lagi. Seperti biasanya, Dimas menyiapkan peralatan berburunya. Supaya keluarganya itu berpikir kalau Dimas ini ya pengen berburu kayak biasanya. Sampai tiba di Kamis 17 November 2011. Dimas ini melakukan perjalanan lagi-lagi menggunakan selendangnya sang putri yang dia udah simpen baik-baik di kamarnya. Singkat cerita, sampailah Dimas di hutan Sanggara. Menurut Dimas, malam itu udara sangat bersahabat. Nggak ada gerimis, langit pun kelihatan cerah. Sinar bulan ngebuat pohonan terlihat kekuningan akan bias cahayanya. Dan sebelum Dimas ini menemukan mulut goa, tempat sang putri tinggal, tiba-tiba Dimas ini melihat sang putri turun dari ketinggian dan menghampirinya. Sang putri ini menyambut dengan tawa khasnya yang merdu. Terus dia ajak Dimas untuk masuk ke rumahnya. Gak beberapa jauh dari tempat awal mereka bertemu. Di sana sudah ada dua sosok, satu perempuan dan satu laki-laki. Yang mana itu ya orang tuanya sang putri. Raja dan ratu. Yang namanya gue nggak bisa sebutin di sini ya. Mereka menyambut Dimas dengan ramah dan ayahnya yang berpakaian layaknya raja bertanya, "Apakah kau benar-benar siap menikahi anakku? Apa kau siap suatu waktu berpisah karena berbeda dunia?" Dimas ini ngejawab, "Aku siap menikahi Putri Sanggara, namun tak siap untuk berpisah." "Kenapa tak siap berpisah?" tanya sang raja. Dimas ini ngejawab, "Karena aku sangat mencintai Putri Sanggara. Aku akan mendampinginya dan meminta dia mendampingiku sampai akhir hayatku." Sang raja jin ini pun terharu mendengar pernyataan Dimas. Dan dia menepuk-nepuk pundak Dimas sambil bilang kalau dia menitipkan putrinya, Putri Sanggara, kepadanya. Tengah malam, pas bulan tepat ada di atas kepala, mereka menikah layaknya pernikahan manusia. Dimas melakukan ijab dengan mahar satu cincin emas 24 karat sebesar 20 gram yang dia sudah siapkan jauh-jauh hari.
Dan malam itu pun mereka resmi menikah. Dan mereka tinggal di rumah gaib yang ada di hutan Sanggara. Sekian waktu berlalu, keluarga Dimas ini mengira kalau Dimas ini hilang saat berburu. Mereka mendatangi banyak dukun. Dan semua dukun itu bilang kalau Dimas ini ditawan oleh bangsa jin. Di suatu tempat yang dukun ini pun gak ketahui itu di mana. Nah, keluarga Dimas ini mencari kemana-mana. Dan Dimas ini sebenarnya tahu sama hal itu. Dimas tahu kalau keluarganya ini mencari dia. Dimas juga tahu kalau keluarganya ini ngedatengin beberapa dukun sakti gitu kan. Tapi lagi-lagi satu pun gak ada yang tahu Dimas di mana. Dan Dimas ini memilih diam, membiarkan keluarganya menganggap kalau dia tersesat di alam jin. Dari awal pernikahan 18 November 2011 sampai tahun 2016, Dimas dan Putri Sanggara selalu bersama. Dan sampai saat itu Dimas ini belum memiliki anak. Di awal tahun 2017, Dimas ini mengunjungi keluarganya di alam manusia. Pas di hari Jumat setelah sholat Jumat. Semua keluarga ini senang dan kaget karena melihat kedatangan Dimas. Semua menyambut kepulangan Dimas. Dan mereka hanya melihat Dimas. Namun tidak dengan Putri yang sebenarnya selalu ada di sampingnya. Ingat cincin yang jadi mahal kawin mereka berdua. Selama pernikahan mereka, cincin itu beranak pinak. Dari satu menjadi ratusan, bahkan ribuan. Dan cincin itu hanya bisa diwujudkan sama sang putri. Dan digunakan untuk membantu keluarga dan saudaranya Dimas yang kurang mampu. Sampai cerita ini gue bawain, Dimas ini masih tinggal di alam manusia. Namun sesekali Dimas ini masih berkunjung ke alam jin bersama istrinya, sang Putri Sanggara. Nah, teman-teman, segitu dulu aja ceritanya. Nah, untuk kritik dan saran, kalian tinggal tulis di komentar. Dan terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gua Rico Kobe dari High Story 666. Pamit.